16, sweet 16. That's 17. Every of your face. Halo, Tangkurak Squad di Seantero Jagat Raya. Balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Kali ini sebuah film menceritakan tentang seorang mahasiswa jenius yang terpaksa terjun ke dunia perjudian karena tuntutan biaya kuliah yang sangat mahal. Tapi di balik kemahirannya dalam bermain judi ada permasalahan yang hampir menghapuskan semua harapannya. Nah, masalah apa tuh? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film 21. Berlatar di sebuah bar yang terletak di kota Boston, Amerika Serikat, terlihat sekumpulan remaja lagi merayakan ulang tahun temannya. Diketahui dia bernama Ben, dan di tengah perayaan itu terlihat kedua sahabatnya yang bernama Miles dan Cam yang ternyata lagi membahas tentang keseriusan mereka dalam mengikuti kompetisi sains yang gak lama lagi akan digelar. Keesokan harinya, berlokasi di Universitas Kedokteran Harvard, terlihat Ben lagi menemui seorang profesor yang diketahui bernama Phillips. Pada dasarnya, Ben adalah seorang mahasiswa jenius dibuktikan dengan nilai bagus yang selalu dia dapatkan. Di sana, Phillips juga menjelaskan bahwa Ben adalah salah satu kandidat untuk mendapatkan beasiswa S2 di kampus tersebut. 4.0 GPA. 44. The Robinson Scholarship is comprehensive, as you know. Ternyata selain pintar, Ben juga dikenal punya sifat pekerja keras dan gak mau merepotkan orang tua dalam urusan biaya kuliah. Dia bekerja sampingan di sebuah toko pakaian yang terletak di pusat kota agar bisa mendapatkan uang tambahan. Hingga pada suatu hari, Ben curhat pada temannya bahwa jika dia gak bisa mendapatkan beasiswa itu, maka dirinya harus menyiapkan uang sebanyak $300.000 atau ya sekitar kurang lebih 4 miliar rupiah lah untuk melanjutkan kuliah S2-nya. One thing that is stopping me from going to Harvard Med is money. Scene kemudian berpindah ke sebuah kampus. Terlihat seorang dosen yang diketahui bernama Profesor Rosa lagi memberikan tugas pada siswanya. Ben yang punya kepintaran di atas rata-rata ternyata bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat mudah. Tentu aja hal itu membuat Profesor Rosa sangat terkejut dengan jawaban dari Ben. When I was originally asked to choose a door, I had a... Exactly. Kemudian saat jam istirahat, Ben dan kedua temannya yang mengisi waktu dengan bermain basket seketika terpukau oleh wanita berparas cantik nan seksoy Amburahoy yang diketahui wanita itu bernama Jill. Seketika jantung Ben berdetak kencang seperti genderang mau perang, terpanah asmara, kabadil jangjawokan, dan sempat terfikir bagaimana caranya agar bisa mendekatinya. Gak lama kemudian, Ben yang punya kebiasaan membaca buku sebelum pulang ke rumah tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang mengajaknya ke suatu tempat. Dan setibanya di tempat yang dimaksud, ternyata Ben udah ditunggu oleh Mr. Rosa dan 4 orang teman kuliahnya yang diketahui bernama Fisher, Choi, Kiana, dan gak terkecuali si cantik Amburahoy Jill. Ternyata Mr. Rosa yang sadar bahwa Ben punya IQ di atas rata-rata mengajaknya untuk bergabung dengan sebuah tim yang akan bekerja sama untuk memainkan permainan kartu berjenis blackjack. Tapi Ben yang semasa hidupnya belum pernah menyentuh dunia judi dan lagi fokus mengikuti kompetisi sains bersama kedua sahabatnya, tentu aja menolak ajakan tersebut dan kemudian langsung pergi meninggalkan mereka. Ben, I said Google, not Sizzler. I'm also really involved in the science. You're one of my favorite new students, and I'd hate to lose you. Hingga keesokan harinya saat Ben lagi bekerja, dia terkejut dengan kedatangan Jill yang bermaksud membujuknya agar mau bergabung karena diketahui mereka akan berangkat ke Las Vegas pada libur akhir pekan ini untuk beraksi. Blackjack's a great game. Now look, it's easy to learn. Kemudian scene berpindah ke sebuah kasino. Terlihat seorang pria yang diketahui bernama Cole lagi menghajar seseorang karena didapati melakukan teknik berhitung saat melakukan judi blackjack. Tuh kan dari sini kita semua sadar bahwa dalam dunia perjudian gak ada satupun bandar yang mau rugi. Bener nggak beratku? Jadi jangan ngarep deh dengan menggantungkan hidup dalam dunia perjudian. Kalau nggak rungkad, ya tentukan.
You wanna count cards, you do it in Atlantic City. Sementara itu, Mr. Rosa yang lagi melatih kemampuan anak buahnya dalam menghitung kartu terlihat sangat kesal karena nggak ada satupun jawaban yang benar. Dan secara tiba-tiba Ben muncul dengan jawaban yang diharapkan oleh Mr. Rosa. Dengan alasan membutuhkan biaya untuk melanjutkan S2-nya, Ben berubah pikiran dan putar haluan 360 derajat memutuskan untuk bergabung bersama tim. Dari sana Ben dilatih juga diberitahu isyarat yang akan diberikan oleh rekan setimnya saat beraksi di meja kasino nanti, tapi Ben menegaskan bahwa targetnya yaitu sampai mempunyai uang $300.000 seperti yang dijelaskan tadi, dan setelah nominal itu tercapai maka otomatis dia akan berhenti dan keluar dari tim. which is 300,000. I don't know if I can get any. System keeps us under the radar, you'll see. Di malam harinya, Ben disuruh datang ke sebuah kasino yang terletak di pinggiran kota untuk menjalani training sebelum pergi ke Las Vegas. Dan di sana dia langsung menghampiri Choi yang menunjukkan isyarat bahwa meja yang dia duduki memiliki putaran kartu yang bagus. Disertai isyarat yang keluar dari mulut Choi menunjukkan hitungan kartu terakhir yang udah dikeluarkan oleh dealer. This place in a magazine. Winner, chicken dinner. Ben yang udah terlatih dan punya daya pikir melebihi rata-rata manusia pada umumnya terlihat menikmati permainan dan berhasil meraup keuntungan dari modal awal yang dia bawa sebesar $300, walaupun ternyata nggak lama kemudian secara tiba-tiba Ben ditangkap oleh seseorang yang gak dikenal dan ditanyakan hitungan terakhir dari pembagi kartu. Tapi ternyata orang yang menangkap Ben adalah Mr. Rosa dan kawan-kawan yang lagi mengetes, dan Ben telah berhasil menunjukkan bahwa dia layak ikut bermain di Las Vegas. Hedeh. We didn't mean it. It's okay, Campbell. I cried inside. Keesokan harinya, Ben, Choi, dan Fisher berangkat menyusul Mr. Rosa yang udah terlebih dulu sampai di Las Vegas. Dan saat di bandara, Ben dipaksa memasukkan uang ke dalam celana karena jika ketahuan membawa uang dengan jumlah besar, airport scanner bisa mendeteksi uang tersebut yang kemudian petugas akan menyita sebagian uang yang mereka bawa. Sir, got your bag. Mr. Rosa yang berpengalaman bermain di kasino kelas kakap juga telah menyiapkan identitas palsu untuk mereka yang akan bermain, dibuktikan dengan tanda pengenal Ben yang berubah nama menjadi Vladimir. Hal tersebut tentunya untuk menghindari sistem kasino yang akan mengenali mereka jika menggunakan tanda pengenal asli. Akhirnya Ben pun beraksi dengan bermodalkan $10.000 dan rekannya memberikan isyarat tentang keadaan di sebuah meja kasino. Dari sana Ben berhasil meraup keuntungan yang cukup lumayan lah kalau dipakai biaya hidup di Indonesia mah, asal jangan depo aja. Itu, jangan depo. Sweet. Too sweet. Could I color up, please? Scene kemudian berpindah pada Cole yang lagi mengawasi meja judi menggunakan kamera pengawas. Hingga nggak berselang lama, seorang atasannya yang bernama Clark memberitahu bahwa kasino telah mengalami kerugian yang sangat besar. Tentu aja Cole curiga bahwa ada seseorang yang melakukan teknik hitungan kartu pada saat melakukan perjudian. Absolutely murdered in pits 4 and 5 the last couple of years. Setelah berhasil meraup keuntungan besar, keesokan harinya Mr. Rosa melakukan briefing terlebih dulu dalam hotel. Di sana dia memuji kinerja dari Ben yang udah mematuhi segala perintahnya, berbeda dengan Fisher yang malah terkena semprot karena telah mengabaikan isyarat dan terus memaksa bermain padahal meja yang dia duduki menunjukkan putaran kartu yang sangat buruk. Hal tersebut tentu membuat Fisher iri pada Ben yang mendapat pujian dari dosen sekaligus ketua dari tim. You came out of that shoot like a pro. Keep it up. You either lost the count or you lost your head. In either case, I don't want to see it happen. Jill, nice disguise last night. And Ben? Singkat cerita, setelah merasa cukup dengan keuntungan yang lumayan besar, mereka pun kembali ke Boston. Terlihat Ben yang pulang ke rumah diberi sebuah cek oleh sang ibu yang diketahui adalah hasil tabungan ibunya untuk membantu Ben meneruskan S2. Ben yang merasa udah bisa menghasilkan uang tentu menolak pemberian itu dengan alasan bahwa dia telah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kedokteran. Seketika hal tersebut membuat ibunya merasa bangga dengan anaknya itu. I got the Robinson Scholarship. I knew the hard work would pay off. Beberapa hari kemudian, Ben yang lagi menyimpan uang hasil kemenangan dikunjungi oleh kedua sahabatnya, yaitu Miles dan Cam. Mereka menanyakan kenapa Ben sulit dihubungi saat liburan akhir pekan kemarin, tapi Miles yang gak menaruh curiga sedikit pun kemudian mengajak Ben pergi ke sebuah bar langganan mereka. Tanpa diduga, sesampainya di sana, ternyata Ben mendapati Jill tengah dikerumuni oleh para lelaki hidung belang, hingga dengan gagahnya Ben mengusir para lelaki culamitan tersebut. Dari sana seketika kedua sahabatnya terkejut karena Ben telah berhasil mendekati wanita tercantik di kampus. It's getting ridiculous. Oh, God. He actually needs to stop the tape. Came into the store to ask me to join the team.
Diketahui bahwa saat ini Ben telah berhasil mengumpulkan $100.000 yang berarti telah sepertiga dari targetnya. Mereka pun berencana akan berangkat lagi ke Las Vegas pada liburan akhir pekan ini, tapi Cole yang gak terima karena kasinonya mengalami kerugian besar ternyata baru menyadari bahwa pelakunya adalah Ben. Sementara itu kedekatan Ben dan Mr. Rosa tentu menjadi pertanyaan bagi kedua sahabatnya. Mereka juga menanyakan alasan Ben keluar dari komunitas akademik di kampusnya tersebut, tapi Ben yang gak mau ambil pusing dengan masalah itu langsung meninggalkan mereka. He'll find a way to work it. That's bullshit, Ben. I know when you're lying, I'm your best. Dengan kerjasama yang sangat apik, pundi-pundi uang pun bisa mereka raih dengan sangat mudah. Saking mudahnya mendapatkan uang, mereka pun menghabiskan malam dengan berfoya-foya di sebuah klub malam dan shopping-shopping sinting di tempat yang sangat mewah. Wow! Kemudian keesokan harinya mereka pun kembali beraksi dengan formasi sesuai rencana, tapi Fisher yang punya sifat iri pada Ben berusaha mengacaukan semuanya dengan membuat masalah di kasino itu. Dari sana Cole yang mengetahui adanya kericuhan segera menggunakan momen tersebut untuk meringkus Ben, walaupun ternyata Ben dan teman-temannya berhasil kabur bersama dengan chip yang mereka bawa. What's the other one? What's his? Dampak dari kejadian tadi, Mr. Rosa langsung memulangkan Fisher serta mengeluarkannya dari tim. Kemudian mereka harus mencari cara untuk menukarkan chip karena diketahui pihak kasino akan mengganti chip tersebut dalam waktu 24 jam. Dari sana Ben punya ide yaitu menyewa seorang penari untuk menukarkan chip senilai $200.000 tersebut. You're off the team. No. Worthless plastic. So we'll cash out. Too hot. Yep. Thank you. Thanks. Di malam harinya mereka kembali menghambur-hamburkan uang di sebuah klub malam yang udah menjadi langganan. Di sana ada momen yang gak dilupakan oleh Ben, yaitu seorang Jill yang punya gelar wanita tercantik di kampus ternyata mengajaknya untuk berbelekok ria. Aduh. Beberapa waktu kemudian, scene sejenak berpindah ke kampus. Terlihat terjadi perdebatan antara Ben dan Miles. Yang diketahui perdebatan tersebut terjadi karena Ben salah membawa chip robot untuk karya sains mereka. Hingga Miles yang merasa bahwa Ben udah nggak serius memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim yang udah lama mereka bangun. I think we're gonna have to go at this without you, man. Miles, calm down, all right? It was an honest... Singkat cerita, di akhir pekan selanjutnya, Ben dan yang lain telah siap beraksi lagi di Las Vegas. Tapi Ben yang lagi frustasi oleh sahabatnya ternyata nggak bisa fokus dalam menghitung putaran kartu. Atas hal itu, Ben mengalami kekalahan yang lumayan besar dan parahnya lagi, dia juga nggak menghiraukan isyarat dari Jill yang menyuruh agar segera menyelesaikan taruhannya. Karena kejadian itu, Mr. Rosa mengalami kerugian sebanyak $200.000 dan tentu aja dia sangat murka dan akan mengakhiri semuanya hingga Ben dipaksa agar mengganti rugi atas kesalahan yang telah dilakukan. I'm out $200,000, but Ben, sorry. Everybody hear that? I let you down, all right? I get it. Excuse me? And Ben, you're gonna pay me that money every... Merasa kecewa diperlakukan seperti itu, Ben mengajak teman-temannya untuk melanjutkan aksi karena merasa Mr. Rosa nggak punya peran penting dalam tim. Dia juga beranggapan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak tanpa adanya Mr. Rosa. Dan setelah semuanya setuju, mereka pun segera kembali ke kasino untuk menjalankan aksi. Kemudian dengan waktu yang lumayan singkat, Ben berhasil mengantongi keuntungan yang lumayan besar, walaupun ternyata Cole yang mengetahui hal itu seketika langsung menghampiri meja. Dan secara mengejutkan, of your face. Cole menghajar Ben berkali-kali sampai bebenguknya babak belur, juga menanyakan di mana Mr. Rosa yang udah lama dia cari. Dan dari sinilah dapat diketahui bahwasanya dulu Mr. Rosa pernah menjalankan aksi yang sama hingga menyebabkan Cole dipecat karena kasino yang dia jaga mengalami kerugian sampai puluhan juta dolar. My casino was taken for 7 figures. Please just take the money. Never. Singkat cerita, Ben pulang ke kos-kosan ceria miliknya, tapi betapa terkejutnya saat Ben mendapati kamarnya udah berantakan bagaikan kapal pecah. Dan parahnya lagi, ternyata uang hasil tabungan Ben telah dicuri oleh seseorang yang diduga pelakunya adalah Mr. Rosa. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat yang lagi diadakan kompetisi sains. Di sana terlihat Miles dan Cam berhasil menjadi juara pada kompetisi tersebut. Dari sana Ben menceritakan semua kejadian yang terjadi pada Miles, termasuk kisah asmaranya dengan Jill. Gak lama setelah itu, Ben terlihat mengendarai sepeda ontel menuju sebuah rumah yang diketahui rumah tersebut adalah rumah Jill. Dan maksud kedatangan Ben yaitu minta bantuan pada Jill untuk kembali terjun bermain blackjack. Hal itu dikarenakan uang yang telah dia kumpulkan untuk biaya kuliah S2-nya telah dicuri oleh seseorang. You just got the shit kicked out of you and you won't let... Please? I don't know what happened.
Sepulangnya dari rumah, Jill, Ben nekat mendatangi Mr. Rosa yang diketahui lagi berada di sebuah pesta pernikahan. Di sana Ben minta maaf atas perbuatan yang telah dia lakukan dan mengajak Mr. Rosa untuk kembali bekerja sama, tapi mereka kekurangan satu pemain yang memaksa Mr. Rosa harus turun tangan langsung untuk menutupi kekosongan tersebut. Slow down. I haven't played in a long time, Ben. But this facial recognition software, a window of Kini mereka pun telah kembali berkumpul dan terlihat lagi merencanakan sesuatu sebelum berangkat ke kasino. Dalam rencana itu, Mr. Rosa menjelaskan bahwa jika terjadi hal yang gak diinginkan, mereka harus segera berpencar untuk kemudian nanti bertemu lagi di sebuah klub malam yang udah ditentukan. Things get ugly. We meet at the Fox Strip Club. Nobody. Scene langsung berpindah ke kasino. Terlihat para perampok halus ini lagi melancarkan aksi dengan sangat profesional. Keuntungan demi keuntungan berhasil mereka kantongi dengan sangat mudah dan dengan waktu yang sangat singkat. Tapi nggak berselang lama, ternyata Cole dan para penjaga datang untuk segera menangkap mereka. Hingga dari sana, Ben dan Mr. Rosa segera memasukkan chip ke dalam kantong kresek yang udah dipersiapkan sebelumnya. Anyone who's in any kind of contact with me is getting so much. Just give me the chip. Aksi kejar-kejaran yang sangat edun pun terjadi antara Cole dan komplotan Mr. Rosa. Dan mereka yang udah menduga ini akan terjadi kemudian melancarkan rencana kedua, yaitu berpencar. Hingga di tengah pengejaran, Ben segera memberikan kantong plastik berisi chip pada Mr. Rosa yang nantinya akan bertemu kembali di sebuah klub malam. Beruntung Mr. Rosa berhasil kabur dengan menggunakan taksi, tapi betapa terkejutnya saat dia membuka kantong plastik tersebut. Ternyata isinya hanyalah potongan coklat yang berbentuk seperti chip kasino dan ternyata sopir taksi itu adalah anak buah Cole. Ternyata Ben dan Cole udah bersekongkol dan sepakat menjebak Mr. Rosa dengan imbalan uang untuk biaya kuliah S2. Walaupun setelah itu Cole memaksa Ben agar memberikan semua chip tersebut sambil mengancamnya dengan sebuah pistol. Chasing Mickey Rosa around here for too damn long. No. I need this money. Ben, give him the bag. Give him the bag. Atas pengkhianatan Cole, Ben akhirnya nggak mendapat apa-apa, tapi di akhir film diceritakan Ben menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliah karena diketahui salah satu persyaratan mendapatkan beasiswa itu adalah para kandidat harus menceritakan kisah hidup yang sangat berarti, bahkan bisa dibilang ekstrim. Dan tentu aja cerita hidup Ben yang sangat menarik ini berhasil membuatnya menerima beasiswa. Hingga akhirnya tamat. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita, Brad. Jadi tetap yakin dan optimis ya. Terus ingat nih, jangan pernah mengambil jalan pintas untuk mengejar keinginan kita karena semua itu ada resikonya. Tetap semangat dan jangan lemah, oke? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah bermain judi. Dah, gitu aja. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.